Tepung terigu protein tinggi saya pakai yang mereknya Cakra Kembar. Bisa pakai merek apa aja, yang penting protein tinggi. Jika kita mau bikin adonan roti-rotian, memang seharusnya kita pakai tepung protein tinggi dibandingkan kita pakai tepung protein sedang atau rendah. Kenapa? Pertama, supaya nanti adonannya ini cepat kalis. Yang kedua, supaya adonannya ini mengembangnya 2 kali lipat. Yang ketiga, supaya nanti tekstur rotinya ini ketika sudah matang hasilnya empuk, ketika sudah dingin dan bermalam hasilnya tetap empuk, tidak mudah kering dan keras. Kita harus pakai tepung protein tinggi. Ini fungsinya. Kilo saya pakai, gula pasir saya pakai 180 gram. Bisa dikurangi gulanya, bisa ditambahi tergantung selera. Margarin 140 gram, butter 60 gram, garam 14 gram, telur 4 butir. Ini saya pakai kuningnya 3, 1 utuh. Jadi totalnya ini 4 butir telur saya pakai. Susu evaporasi sama susu huate, susu cair ini beda. Seperti ini kemasannya susu evaporasi, seperti kemasan susu kental manis, cuma bedanya susu evaporasi ini teksturnya cair, sedikit kental dan tidak ada rasanya, lebih creamy. Ini kemasannya ya. Kalian bisa lihat jika kalian mau beli di toko spesial untuk jual bahan-bahan kue atau di toko, atau bisa juga beli di pasar. Seperti ini kemasannya. Ini teksturnya cair tapi sedikit kental. Jika kalian tidak punya susu evaporasi, bisa diganti pakai susu huate, tapi yang lebih bagus ini susu evaporasi. Karena nanti jika kita bikin adonannya ini teksturnya lebih lembut, lebih empuk, rasanya lebih enak dan aromanya lebih wangi. Susu evaporasi yang mereknya Carnation. Bisa pakai susu evaporasi merek lain juga boleh. Oh ya, maaf. Dan juga sebagai pengoles roti ya. Di sini saya berbagi tips. Maaf saya lupa bagikan. Jadi selain untuk bikin adonan, susu evaporasi ini bisa juga untuk pengoles roti sebelum dipanggang, supaya nanti rotinya ini warnanya cantik dan tidak gosong. Daripada nanti kalian pakai susu kental manis diberi air terus kalian oleskan rotinya sebelum dipanggang. Ketika kalian panggang, itu nanti rotinya bisa warnanya lebih coklat dan bisa gosong. Kenapa? Karena susu kental manis ini ada campuran gulanya. Susu evaporasi tidak ada campuran gulanya, makanya aman. Ini ada air es. Jika kita mau bikin adonan roti-rotian, alangkah bagusnya kita pakai air es. Ini raginya yang saya pakai mereknya Morifan. Ini raginya sudah saya masukin di dalam kemasan botol seperti ini, supaya raginya ini tidak cepat mati, awet. Ini tips dari Devita. Jika kalian beli ragi yang setengah kilo, masukin aja di dalam botol, lebih aman. Karena ini kan penutupnya kecil nih ya. Jadi waktu kita buka, kita takar aja pakai sendok, supaya raginya ini tidak mati ya, tidak cepat mati, bertahan, tidak expire. Ini ada pasta susu yang saya pakai. Ini pastanya. Bisa pakai pasta rasa vanila ya, tergantung selera. Fungsinya pasta susu ini penghilang bau amis dari campuran telur waktu kita bikin adonan roti-rotian. Ini pelembutnya sama seperti ragi, saya masukin juga di dalam botol karena ini pelembut. Jika kita beli yang 500 gram, takutnya nanti cepat expire. Jadi bagaimana caranya supaya tidak cepat expire, kita masukin juga di dalam botol jadi seperti ini ya, supaya lebih awet. Merek pelembutnya ini yang saya pakai Bakerin Plus. Bakerin Plus ini bagus untuk bikin roti manis, contoh yang sekarang yang saya mau bikin. Oke, ini tepungnya saya sudah buka, langsung saya tuang di wadah. Bikin adonan roti-rotian, sebaiknya kita campur dulu bahan-bahan keringnya biar tidak ketinggalan. Apabila ada salah satu ketinggalan bahan-bahan keringnya, nanti rotinya bisa gagal. Ini saya mau pakai ragi Morifan. Ini takarannya 12 gram. Saya tuang. Untuk bikin adonan roti-rotian 1 kilo, paling pasnya itu kita memakai ragi 14 gram. Karena ini sudah 12 gram, saya tambahin lagi 2 gram. Ini karena takarannya tadi yang sasetan 12 gram kurang 2 gram. Karena saya sudah sering bikin roti-rotian, saya tahu takarannya 2 gram sama mana. Oke, ini 2 gram. Oke, raginya kita tutupin pakai gula. Ini gula pasir. Tapi lebih bagus kalau untuk bikin roti-rotian, lebih bagusnya gula halus, supaya gulanya ini cepat tercampur sama adonannya. Bakerin Plus ini saya pakai 1 sendok makan. Takarannya 1 sendok makan ini Bakerin Plus 7 gram. Oke, segini cukup.
7 gram. Fungsinya pelembut roti ini Bakery Infuse supaya nanti tekstur rotinya ini seratnya panjang ya sayangnya, dan teksturnya empuk lembut, dan jika sudah matang teksturnya empuk lembut, dan ketika sudah dingin teksturnya ini lembut, tidak mudah kering dan keras. Ini fungsinya Bakery Infuse. Sama roti-roti yang kalian beli di Holland Bakery, teksturnya ini seratnya panjang, tentunya empuk lembut dan rasanya enak. Oke, ini sudah saya mix bahan-bahan keringnya supaya tidak ketinggalan. Ini saya sisihkan dulu. Selanjutnya margarin, butter ini saya satukan, garam saya satukan juga karena ini sama-sama asin. Ini sudah saya satukan, saya sisihkan dulu. Telur, pasta susu, bisa diganti pakai pasta vanila tergantung selera. Ini saya pakai 1 sendok makan full. Evaporasi ini saya satukan karena ini sama-sama cair. Bahan-bahannya sudah saya persiapkan, sudah ada bahan-bahan keringnya, tepung terigu dan lain-lain yang sudah saya mix. Sudah ada butter, mentega, garam yang sudah saya satukan, pasta susu, dan telur yang sudah saya satukan, dan sudah ada air es. Oke, selanjutnya kita mengaduk. Ini mesinnya yang saya pakai, merek mesinnya CDI yang sering saya gunakan untuk bikin perut tortilla dan segala jenis perut tortilla. Oke, ini bahan adonannya langsung saya tuang di mesin CDI-nya. Selanjutnya telur, pasta susu sama telur yang sudah saya mix langsung kita satukan sama bahan-bahan keringnya. Langsung mengadon. Nyalakan. Selanjutnya air saya masukin, kita mix karena bahan-bahan keringnya sudah tercampur merata. Oke, bertahap, jangan sekaligus kita masukin airnya, harus bertahap. Jangan sekaligus kita masukin. Mesinnya saya matikan dulu. Jika adonannya sudah kalis seperti ini, terakhir butter, mentega sama garam terakhir kita mix ke adonannya yang sudah setengah kalis. Fungsinya supaya nanti tidak terganggu raginya sayangnya, biar adonannya ini mengembangnya sempurna. Oke, kenapa butter, mentega sama garam terakhir kita masukin supaya juga adonannya lebih cepat kalis. Oke. Kan mesinnya lagi. Oke, mesinnya saya matikan, adonannya sudah kalis. Saya adon sekitar kurang dari 25 menit, 20 sampai 25 menit supaya hasil rotinya nanti ini teksturnya lebih empuk lembut. Ketika bermalam tidak mudah kering dan keras. Kenapa kita harus membutuhkan mesin untuk mengadon roti supaya nanti hasil rotinya ini betul-betul empuk lembut, seratnya panjang. Jika kita tidak menggunakan mesin nanti hasilnya kurang bagus. Ya, bisa mengadon pakai tangan tapi nanti hasilnya kurang bagus dan susah kalisnya. Pertama, ketika kalian mengikuti resep saya tidak menggunakan mesin, pasti nanti hasilnya kurang bagus. Mengadon pakai tangan mungkin empuk ya, tapi keempukannya kurang bertahan seperti itu. Dan ketika dingin dan bermalam, rotinya ini akan mudah kering dan keras. Makanya kita harus butuh mesin untuk mengadon. Sedangkan kita menggunakan mesin untuk mengadon adonan segala jenis pertortian itu kita butuh waktu sekitar 20 sampai 25 menit supaya hasil adonan roti ini betul-betul kalis, elastis. Jadi ini adonannya nanti kita tarik itu bisa tembus pandang. Jadi bagaimana bisa kalau misalnya kita pakai tangan tiba-tiba mengadon seperti itu ya, bisa tembus pandang. Contoh adonan roti ditarik lentur tembus pandang. Ini saja saya mengadon waktunya sekitar 20-20 menit supaya adonannya bisa tembus pandang seperti ini, ditarik lentur. Bagaimana kita mengadon pakai tangan? Pasti butuh waktu, butuh lama. Dan ada yang saya lihat tetangga saya bikin resep perot-rotian, mungkin kalian mengerti ya. Bikin perotian mengadon pakai tangan bisa
kalis adonannya seperti ini. Sedangkan saja pakai mesin saja ya saya butuh waktu berapa menit, 25 menit bisa sekali sini. Jadi jangan percaya ada orang mengadon pakai tangan tiba-tiba adonannya kalis, itu pasti dia pakai mesin. Ini sudah saya keluarkan dari mesin, jadi tekstur adonan roti yang bagus harus menggunakan mesin cara mengadon, tidak menggunakan tangan, supaya nanti hasil rotinya ini betul-betul kalis ya, lentur, dan ketika sudah matang empuk lembut dan tidak mudah kering dan keras ketika dingin dan bermalam. Seperti ini contohnya, nih ditarik betul-betul kalis, tembus pandang. Seperti ini tekstur adonan roti-rotian yang bagus. Oke, tips dari Dapur Devita, jika kalian sudah mengeluarkan adonannya dari mesin, sebaiknya langsung dibagi-bagi. Kita proofing, sudah dibagi-bagi ya, dibulat-bulatkan seperti itu. Kita proofing yang pertama, setelah nanti kita proofing 30 menit baru kita isi-isian. Setelah kita isi-isian baru kita proofing lagi yang terakhir, baru kita panggang. Jadi jangan kalian keluarkan dari mesin ya setelah mengadon langsung di proofing besar seperti ini. Ini nanti hasilnya kurang bagus rotinya. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena dia terlalu over proofing. Akhirnya nanti rotinya ini ketika matang kurang mulus. Alangkah baiknya setelah keluar dari mesin kita adon, ini langsung kita bagi-bagi. Setelah dibagi-bagi baru di proofing. Cara yang seperti ini yang lebih bagus. Oke, ini langsung saya bagi-bagi. Langsung saya bagi-bagi, takarannya masing-masing 30 gram. Harus pakai timbangan supaya besarnya sama rata. 30 gram. Oke, ini sudah saya bagi-bagi adonannya. Langsung kita bulat-bulatkan. Langsung dibulat-bulatkan seperti ini. Terus ini kita langsung proofing. Karena ini ukurannya kecil 30 gram, cukup kita proofing 20 menit. Setelah 20 menit baru kita isi-isian. Karena ini kan banyak ya, jadi kita proofingnya nggak usah lama-lama. Oke, ini kita langsung bulat-bulatkan seperti ini. Oke, ini harus cepat-cepat kita bulatkan, jangan lama-lama, nanti keburuan mengembang. Sudah saya bulat-bulatkan, saya istirahatkan 15-20 menit karena ini ukurannya kecil-kecil. Setelah diistirahatkan kita proofing. Tadi setelah kita bagi-bagi, kita proofing awal pertama, dan setelah nanti kita proofing kurang dari 20 menit baru kita isi topping. Setelah kita isi topping baru kita proofing lagi sampai betul-betul mengembang dan kita panggang. Oke, untuk resep isiannya di sini sudah saya sediakan bahan-bahannya. Keju parut 200 gram, bisa pakai keju apa aja mereknya boleh. Tepung terigu protein sedang 100 gram. Gula pasir 100 gram, tergantung selera mau ditambahin gulanya atau mau dikurangi juga boleh. Susu dengko bubuk 2 sachet. Saya kasih kalian tips harus pakai susu dengko. Kalau tidak pakai susu dengko yang bubuk nanti teksturnya kurang bagus, dia bisa menggumpal. Tapi kalau kita pakai susu dengko ini nanti teksturnya tidak menggumpal jadinya. Oke. Pertama-tama tepung terigu protein sedang dimasukin, gula, susu dengko yang bubuk. Ini langsung saya mix ya, saya campur. Dan ini awet, bisa sampai 1 bulan asalkan disimpan di dalam Tupperware atau toples. Terus disimpan di dalam kulkas, jangan di suhu bekunya, di suhu dinginnya saja. Ini bisa awet sampai 1 bulan. Ini isiannya sudah jadi. Ini bisa untuk segala jenis macam isian roti-rotian. Contoh yang saya bikin sekarang roti sobek. Ini selanjutnya loyangnya yang saya pakai. Ini ukurannya 16, tingginya 7.
Ini pengolesnya yang saya pakai mereknya Carlo. Saya oles loyangnya pakai ini. Jika kita mau bikin bolu yang dikukus atau dipanggang ya, loyangnya kita oles pakai Carlo, karena Carlo ini lebih bagus untuk pengoles loyang. Oke, ini langsung saya olesin loyangnya. Terus merata kita olesin, jangan sampai tidak merata, biar nanti tidak lengket rotinya ketika sudah matang. Ini oke, ini adonannya sudah mengembang, sudah saya istirahatkan 20 menit. Selanjutnya kita isi-isian. Isi-isian jangan di bagian halusnya, jadi kita isi di bagian kasarnya. Kita letakkan dulu di alas, kita pipihkan dulu setengah. Oke, setelah itu kita pipihkan samping-sampingnya, tengahnya kita biarkan menebal. Oke, seperti ini. Lalu kita isi. Oke, isi ya. Kita tutup. Oke, kita kunci, kita tutup seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Sama, bagian halusnya kita balik, bagian kasarnya kita pakai mengisi. Kita lap dulu ya. Ini biar rapi. Oke, dipipihkan. Oke, ini. Selanjutnya kita isi-isian. Oke, kita tutup. Kita kunci, ditutup seperti ini. Ini sudah jadi. Oke, ini kita bersihkan lagi. Selanjutnya seperti tutorial cara mengisi, seperti yang tadi yang saya bikin. Oke, roti sobeknya sudah saya isi sebagian. Selanjutnya saya letakkan di loyang. Ini loyangnya yang sudah tadi saya olesin pakai Carlo. 6 cukup, karena ini nanti mengembang waktu di proofing dan ini bisa terpenuhi sampai ke atas. Langsung di proofing kurang dari 2 jam. Ini sama. Ukuran loyangnya ini 16, tingginya 7. Berat adonannya 30 gram. Isinya 6. Ini cara menyusun adonannya di dalam loyang. Tidak boleh terlalu rapat, kita biarkan renggang seperti ini. Waktu di proofing nanti adonannya ini terpenuhi di loyangnya, jadi dia mengembang besar. Oke, seperti ini ya. Jangan terlalu rapat, kita renggangkan seperti ini. Sudah saya isi-isian topping. Selanjutnya ini saya istirahatkan kurang dari 2 jam sampai betul-betul mengembang 2 kali lipat. Oke, baru kita panggang. Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Tadi renggang. Ini waktu saya masukin adonannya di dalam loyang. Sekarang terpenuhi, sudah tidak renggang. Ini mengembangnya 2 kali lipat. Sebelum dipanggang kita olesin dulu pakai susu evaporasi dan kita beri topping. Oke, ini susu evaporasinya untuk pengoles roti. Oke. Ini saya ambil secukupnya saja. Maaf, agak berisik suara hujan karena di luar lagi hujan, di Bali lagi musim hujan. Oke, ini diolesin. Susu evaporasi ini sudah saya jelaskan tadi fungsinya ya. Oke. Susu yang paling bagus untuk pengoles roti sebelum kita panggang supaya nanti hasilnya warnanya cantik, matangnya. Pakai susu evaporasi. Mau pakai merek apa aja boleh. Oke. Jadi selanjutnya kita beri topping keju. Gitu.
sudah saya beri topping keju di atasnya. Selanjutnya ini langsung dipanggang. Oke sekalian, saya mau review oven spleen yang saya beli kemarin. Kemarin saya unboxing dan saya memperkenalkan kalian oven spleen ini. Oven spleen ini sudah ada model seperti ini, bukaan ke bawah. Ini bukaan ke bawah. Ini yang bukaan pertama, bukaan yang kedua yang ini. Oke. Kalian bisa lihat di dalamnya cukup luas. Modelnya minimalis, tapi di dalamnya luas. Oke. Ini saya tutup dulu ya. Saya mau jelaskan sedikit. Oven spleen-nya ini ya memang sudah ada model seperti ini, cuma modelnya ini agak berbeda. Berbedanya pengatur suhu panasnya ini seperti kompor. Kalau model yang terdahulu, yang lama, itu pengatur suhunya seperti keran air. Jadi dia di samping sini. Ini pengatur suhunya yang berbeda dari oven spleen ini. Sekarang kan yang model terbarunya pengatur suhunya kalian bisa lihat yang ini seperti kompor untuk menyalakan kompor. Jadi kalian lebih gampang mengatur suhunya dan menyalakannya itu nanti saya kasih lihat. Nah, kita bahas dulu yang di sini. Model yang lama itu pengatur suhunya di sini. Ada yang seperti keran air seperti itu dan selangnya ini bercabang dua. Kadang kalau kita lupa cara mematikannya atau menyalakannya, kadang gasnya itu keluar dan cukup berbahaya ya bagi pengguna oven gas. Tapi kalian beli oven spleen yang model baru ini sangat-sangat aman dan tidak berbahaya karena pengatur suhunya sekarang di depan. Cantik banget, modelnya minimalis, bukan berarti minimalis ovennya ini kecil, walaupun minimalis di dalamnya luas dan bisa memanggang beberapa loyang masuk ke dalam. Tetap menggunakan tabung gas, kalian bisa lihat ya. Tapi kalau misalnya mau lebih amannya supaya lebih hemat, harus pakai tabung gas yang lebih besar. Biasanya kalau model yang lama itu selangnya bercabang dua dan cara pengatur suhunya itu sekaligus, jadi agak berbahaya. Kalau ini sangat aman sekali. Kita menyalakan ovennya ini otomatis nanti suhu panasnya ini kita bisa tahu berapa Celcius panasnya waktu kita sudah menyalakan ovennya ini. Itu kan ada pengatur suhunya tadi yang warna merah hitam tuh yang seperti untuk menyalakan kompor. Ketika kita sudah nyalakan gas oven gasnya ini, nanti kita bisa lihat suhu panasnya ini berapa. Jadi di situ kita bisa tahu berapa panas ovennya ini. Kalian bisa lihat nih, di dalamnya minimalis tapi dalamnya luas. Ini yang rak pertama, oke. Ini rak yang kedua. Ini kalian bisa lihat ya, rak yang kedua. Maaf sekali ya, berisik sekali di luar. Itu banyak sekali anak-anak berondong di luar situ ya, anak sekolah, anak SMA. Biasa guru Evita kan masih muda ya, jadi kayaknya ditaksir. Maaf. Kita menyalakan ovennya ini cukup kita pakai api bawah. Yang ini api bawah ya sayangnya, api bawah. Tidak perlu kita pakai api atas. Kenapa? Kalau misalnya kita pakai api atas, nanti rotinya bisa gosong. Kecuali kita bikin pizza, oke, kita pakai api atas. Oke, ini saya tutup. Jadi kita menyalakannya ini harus dibuka ya, jangan sampai tidak dibuka, biar gasnya ini tidak terjebak di dalam. Jika kita tutup semua pintu-pintunya ini, bahaya. Nanti gasnya bisa terjebak di dalam. Kita nyalakan pakai korek, itu bisa apinya bisa keluar, terpaksa seperti itu. Oke, ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Jadi kita kalau mau menyalakan ini ya harus lewat sini. Ini ada jendelanya. Ini ada jendelanya untuk menyalakan. Dan saya kasih tips kalian, kalau kalian punya oven seperti ini harus punya korek panjang seperti ini ya. Ini lebih aman, jangan pakai korek api. Jika kalian pakai korek api, nanti terkena panas, tangannya terkena api, ini lebih aman koreknya. Oke. Jadi kita nyalakan seperti ini ya, nyalakan seperti ini. Ini lebih aman. Dan ini langsung saya mau panggang roti sobeknya. Saya buka dulu pintu-pintunya ini. Karena saya tidak pakai api atas, yang penutupnya di atas tidak perlu saya buka. Di bagian bawah juga ini harus dibuka semua ketika kita mau menyalakan supaya aman. Oke, ini saya buka semua ya. Ini pengatur suhunya saya nyalakan dulu. Ini seperti kompor gas. Ini kalian bisa dengar ya, seperti kompor gas. Dan ini aman. Oke, kalian bisa dengar ya. Oke, ini langsung saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atur naik ke atas.
Ini gasnya sudah keluar. Oke, ini sudah menyala. Ini. Oke, ini sudah menyala. Saya ratakan dulu. Oke. Ini sudah menyala. Kita tunggu panas sekitar kurang dari 10 menit. Setelah itu roti sobeknya kita panggang. Oke, ovennya sudah panas. Boleh kita langsung panggang rotinya. Ini saya buka dulu. Oke. Saya pakai api atas saja manggangnya, nanti baru saya pindahkan ke bawah. Berisik ya, karena hujan badai di Bali dan dekat tetangga, banyak anak-anak berondong di samping, anak-anak remaja itu kedengarannya lagi main gitar sambil nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa sambil memperhatikan saya dari kejauhan lagi bikin roti ya, cepet-cepet ya. Oke, sekarang ini saya tutup dulu ya, saya tutup. Waktunya dipanggang rotinya ini sekitar 35 sampai atau 40 menit paling cepat. Panas suhu ovennya 170 sampai 180 Celcius. Nanti jika sudah setengah matang, kita bisa pindahkan yang api atas turun ke api bawah, yang api bawah naik ke api atas. Ini sudah matang, langsung saya keluarkan ya. Ini saya panggang kurang dari 35 menit. Ini sudah matang. Ovennya saya matikan dulu. Nih. Matang merata. Keluarkan, nih cantik banget. Ini rotinya sudah matang, harus dikeluarkan dari loyang. Jangan sampai tidak dikeluarkan, lama-lama nanti rotinya bisa berkeringat. Ini dihentak-hentakan seperti ini, biar rotinya tidak dihentak-hentak. Ini ada jaring pendingin. Jika rotinya tidak mau basah bawahnya atau berkeringat, harus pakai jaring pendingin seperti ini, rak pendingin, supaya rotinya tidak basah. Makanya ada roti basah karena tidak pakai jaring pendingin. Ini rotinya sudah saya keluarkan dari loyang. Tadi saya pakai oven spleen, saya review bikin roti sobek. Seperti ini, warna rotinya cantik banget, matang merata, tidak gosong. Ini rotinya. Memanggang pakai oven spleen cantik banget. Dan warnanya cantik, matang merata. Oke, ini saya diamkan dulu. Setelah saya diamkan, ditunggu dingin. Setelah itu baru nanti saya kemas dan kita lihat tekstur rotinya. Oke.